Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qabla kulli syai'in hayya bina nashkuru ila Allah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi dunya mubarakah insyaallah. Salatan wa salaman la nansa an nu'tiyahuma ila habibina wa rusulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad alladhi qad hamalan nasa minaz zulumati ila nur wa kadzalika ila siratim mustaqim. Tayyib, aku muhunna amamakunna jami'an sa'uti lakum anit tawsiyah bil mawdu' al-ummu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi tausiah yang berjudul tentang ibu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasannya umat Islam tidak kenal yang namanya Hari Ibu. Sekali lagi, wahai muslimin, ketahuilah umat Islam tidak kenal yang namanya Hari Ibu. Kenapa? Karena semua hari kita adalah milik ibu kita. Pantaskah ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, menyusui kita sehingga tubuh kita semua tidak lain adalah darah dagingnya? Dan antum bisa melihat pusar yang ada di perut antum. Antum kalau mandi, lihat pusar antum. Dari situ antum pernah minum darah ibu antum selama 9 bulan. Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat 1 hari dari kehidupan kita? Hanya sehari, hanya sebuah hadiah, hanya sebuah ucapan terima kasih sekali dalam setahun. Kita umat Islam, apakah pantas ibu kita hanya dapat 1 hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh." Kiaman ya Rasulullah. Celaka itu orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Siapa dia ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Siapa itu orang ya Rasulullah? Man adroka walidain au ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya, dia hidup mendapatin 1 atau 2 orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia, wahai jemaah. Jemaah, pintu surga yang paling indah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang tua, bapak ibu kita, dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita, dialah yang punya jasa besar buat kita. Kalau kepada mereka antum gak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Mau lewat pintu yang mana? Misalnya antum mau lewat pintu sedekah, bisa saja sedekah antum ini karena riak tadi. Atau cuma karena pencitraan,
atau karena cuma biar dilihat oleh masyarakat setempat. Karena antum sama orang tua antum nggak bisa baik. Antum berbuat baik kepada semua manusia, membangun masjid, antum bantu anak yatim, ama orang tua antum sendiri antum nggak baik. Berarti antum hanya melihatkan riak antum saja. Wallahi jemaah, kita perlu lihat ausatu abwabil jannah. Pernah ada seseorang yang bertanya pada Abu Darda. Dia mengatakan, "Ya Abu Darda, ibuku menyuruh aku menceraikan istriku." Kata Abu Darda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al-walid awsatu abwabil jannah." Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Fa in syi'ta fa idhi dzalikal bab awil fat. Kalau kau mau, kau buang itu pintu. Kalau kau mau, kau jaga itu pintu. Wallahi jemaah, gak main-main urusan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagian umat muslim hidup dengan gaya-gaya orang kafir. Ada yang tidak peduli akan kedua orang tuanya. Ada yang tidak pernah memikirkan gimana susah payahnya ayahnya mencari nafkah. Dia hanya berfoya-foya, bersenang-senang hidupnya di luar sana. Dia tidak pernah mengerti betapa lelahnya orang tua mencari nafkah untuknya. Tidak hanya itu, ibu pun harus menanggung berbagai beban selama kita sekolah. Contohnya, seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan. Banyak lagi kegiatan ibu selain membersihkan rumah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mewaspadai doa jelek atau kutukan dari ibu lantaran kelakuan kita, karena doa ibu itu betul-betul mustajab. Marilah kita bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu kita dengan berbuat yang baik kepada beliau, paling tidak mendoakan beliau agar dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan hidupnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua harapan kita sebagai anak sama tidak lain dan tidak bukan mendoakan ibu kita. Bagi teman-teman yang ibunya masih ada, berbaktilah kepada kedua orang tua. Bagi teman-teman yang ibunya telah tiada, doakan dia, karena doa anak solehlah yang sampai kepada ibu, ayah kita. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah ini dapat memotivasi kita menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Syukran. Yumkin hadzal minni idza wajadtunna minni al-akhta' atlubul afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.